Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu atas ujian tengah semester saya bisa mendapatkan ujian susulan, karena kemarin saya alhamdulillah mengadakan acara pernikahan saya yang berjalan dengan lancar, dan sekarang saya menjalankan ujian susulan dalam mata kuliah manajemen syariah, ekonomi syariah. Saya Dimas Aditya, nomor NIM 2892450102, manajemen semester 4, yang dosen pengampunya Bapak Dr. Andes Haji Son Haji SAG MM, dalam tema tinjauan perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, tinjauan perspektif ekonomi Islam. Poin pertama, israf atau berlebihan dalam kuantitas batas. Poin kedua, tabzir atau pemborosan dan salah alokasi. Poin ketiga yaitu qanaah, merasa cukup dan syukur. Baik, israf berlebihan dalam kuantitas batas. Sikap israf adalah menggunakan harta melampaui batas kewajaran atau melampaui batas kebutuhan, pembelian barang secara impulsif di luar kebutuhan pokok. Misalnya, menimbun pakaian atau barang yang tidak akan digunakan hanya karena diskon pas sangat lekat dengan kategori ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, dan makan dan minumlah, janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Selanjutnya, tabzir, pemborosan, salah alokasi. Tabzir didefinisikan sebagai membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau bermaksiat, membeli barang di luar kemampuan yang berujung pada penumpukan hutang yang tidak perlu, merupakan bentuk penyiapkan harta, idha atau ma'al, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan. Selanjutnya, qanaah, merasa cukup dan syukur. Qanaah adalah benteng spiritual utama seorang muslim. Sifat ini menumbuhkan kerelaan terhadap rezeki yang diberikan Allah SWT dan menjauhkan diri dari sifat hedonisme, gaya hidup materialistis yang sering kali dipicu oleh iklan dan standar hidup orang lain di dunia digital. Selanjutnya, apakah fatalitas pay later dapat dibenarkan dalam Islam? Poin pertama, dibenarkan, halal. Pay later dapat diperbolehkan jika ia berstatus murni sebagai fasilitas jual beli kredit, bait bin ta'jil, atau pesanan salam, di mana perusahaan e-commerce bertindak sebagai penjual yang menalangi atau menyediakan barang-barang. Dalam hal ini, harga yang dicicil, sifat yang tetap disepakati di awal, penambahan harga, margin keuntungan karena waktu jatuh tempo diperbolehkan sebagai kompensasi atas waktu pembayaran. Poin yang kedua, diharamkan riba. Penggunaan pay later diharamkan jika akadnya adalah hutang piutang qadar yang mensyaratkan
adanya tambahan bunga. Praktik di mana penggunaan dikenakan biaya bunga persentase atas jumlah pokok utang setiap bulannya, misalnya 2,9% per bulan, atau adanya denda keterlambatan yang bersifat ekolokatif adalah bentuk riba secara tegas diharamkan dalam Islam. Poin yang selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu poin kesimpulan. Fatalitas paylater yang mengandung unsur bunga dan biaya tersembunyi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan teknologi pembayaran modern ini harus diimbangi dengan literasi keuangan syariah yang baik agar masyarakat tetap berpegangan pada prinsip hidup yang hemat, bersikap qanaah, dan menghindari jebakan konsumisme yang merugikan di masa depan. Alhamdulillah, tadi kesimpulan dari makna ini, semoga saya bisa diterima ujian tengah semester susulan ini. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Son Haji. Semoga Bapak mendapatkan menjadi dosen yang baik dan panjang umur saya selalu. Amin. Terima kasih. Wallahumma ila matariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.